Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Kode Awan. Baik, di video kali ini saya akan lanjutkan lagi series belajar competitive programming masih dengan platform yang sama yakni LeetCode dengan study plan yang berjudul LeetCode 75. Nah, kita akan langsung lanjut ke problem berikutnya yang berjudul Max Consecutive Ones 3 pada materi sub sliding window. Oke, kita langsung saja ke problemnya. Nah, di sini saya akan membacakan dulu soalnya. Nah, di sini kita diberikan array binary yang bernama nums dan juga integer k. Kemudian kita disuruh untuk mengembalikan nilai dari maksimum nomor dari elemen satu yang berturut-turut pada array. Dan di sini kita juga bisa membalikkan nilai dari 0 menjadi 1 sebanyak integer k. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh test case-nya ya. Nah, di sini misalkan kita diberikan array num seperti ini. Nah, dan juga k itu 2. Nah, jadi kita akan outputnya itu dapat dari panjang dari sub array dengan elemennya itu full 1, dan jika ada yang 0 bisa kita ubah menjadi 1 sesuai dengan k-nya. Misalkan k-nya 2. Jadi jumlah 0, elemen 0 yang bisa kita ubah menjadi 1 itu sebanyak 2 elemen. Nah, kita cari di sini. Misalkan di sini penjelasannya dapat 6 itu dari panjang array yang di sini, yang terakhir. Ya, ini 1, 0 yang ini jadi 1, 0 yang ini jadi 1. Jadi dengan panjang 6. Nah, sedangkan kita bandingkan ya dengan ini. Ya, ini 1, 1, 1 dan juga 0, 0. Jika ini bisa diubah menjadi 0, bisa diubah menjadi 1, maka panjangnya itu hanya 5. Sedangkan yang di sini panjangnya itu 6. Maka akan dikembalikan output sebesar 6. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti tentang soalnya sedikit. Nah, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian di sini sama sesuai dengan subtopiknya ya. Kita menggunakan algoritma sliding window. Nah, apa sih sliding window itu? Nah, sliding window itu jadi kita melakukan cek kepada array menggunakan 2 pointer. Nah, 2 pointer ini ada yang di kiri atau dari awal, dan juga ada yang di akhir atau dari uh, bukan dari akhir sini ya, tapi dari akhir sub array maksud saya. Misalkan pada soal sebelumnya itu dibahas 3 sub array saja, maka ada pointer yang kita cek dari kiri dan juga kanan. Nah, jadi kita tinggal cek yang di kanan saja, dan di kiri juga akan berpindah misalkan. Jadi kita bisa menghemat waktu dari penyelesaian masalah ini. Nah, kita langsung saja ke solusi dari soal berikut. Nah, jadi di sini saya akan membuat 2 variabel yang bernama left yang berisikan value 0 dan juga right yang berisikan value 0. Nah, di sini saya akan mulai pengulangan utamanya. Di sini kalian bisa menggunakan while ataupun for loop. Nah, di sini saya akan menggunakan for loop saja. Nah, ini for, dan di sini saya tidak ada menginisialisasi variabel apa ya, karena saya sudah buat di atasnya ini left dan juga right. Jadi kita tulis semikolon seperti itu saja. Nah, untuk kondisinya kita akan cek apakah right itu kita akan melakukan looping sampai right itu kurang dari size dari nums atau size dari array yang diberikan. Nah, kemudian right saya akan terus melakukan increment. Nah, di sini saya akan cek. Saya akan jelaskan ke P nanti ya supaya lebih jelas. Nah, saya akan cek di sini apabila nums dengan indeks right itu sama dengan 0, maka k kita akan decrement atau kita akan kurangkan ya. Nah, nanti k ini mungkin akan bernilai negatif ya, karena saya akan mengecek apakah 0, 0, 0 seperti ini, karena right itu akan terus diincrement ya. Apakah 0, 0, 0 ini, jika 0 ini akan k-nya dikurangkan. Nah, misalkan k ini sini 2. Nah, sini ada 3 0 kan. Maka k itu akan bernilai negatif 1. Nah, di sini saya akan cek
apabila K itu bernilai kurang dari 0 atau negatif ya, maka di sini saya akan melakukan sesuatu. Saya akan pindahkan pointer yang berada di kiri atau di awal subarray ya, yang di atau yang sini saya tulis juga variabel left ini. Nah, apabila nums di index left ini sama dengan 0, maka satu lain saja, maka K akan saya increment di sini. Nah, apa sih saya lakukan di sini nih? Nah, ini kita cek saja, misalkan melakukan paint ya. Misalkan test case yang simpel saja. Misalkan K itu 1, misalkan saya buat test case baru ya. Dan nums itu misalkan 1 0 0 1 1 seperti ini. Nah, jadi di sini misalkan kita akan cek apakah nilai di nums yang pertama yang di right, misalkan variabel right di sini itu masih 0 dan juga left itu juga 0. Ini perulangan yang pertama ya, saya buat tuh. Nah, di sini right akan terus kita incrementkan. Jadi right itu akan terus mengecek semua indeks ini. Nah, dengan mengecek semua indeks ini, nah di sini akan didapatkan di yang kondisi pertama ya, nums right ini sama dengan 0, maka K kita akan kurangkan 1 atau kita decrement. Nah, misalkan di sini ditemukan 2 0, maka di sini setelah perulangan sampai sini yang di right, maka K itu akan bernilai negatif 1. Nah, dengan bernilainya K negatif 1, maka di sini saya akan cek yang di left masih 0 ya, karena belum ada masuk ke kondisi yang ini atau K kurang dari 0 ini ya. Nah, left ini kita cek, left ini masih 0 kan. Apakah left yang di sini itu 0? Nah, jika bukan 0, maka kita tidak akan increment K-nya. Dan di sini lupa, kita akan terus increment seperti ini. Nah, setelah yang pertama itu ternyata tidak, maka K ini masih dia negatif, dan pada perulangan berikutnya itu dia akan masuk ke kondisi ini lagi. Sini akan cek, di sini kan sudah di increment left tuh, setelah mengecek yang satu ini ternyata bukan 0, maka di sini left itu akan bernilai 1. Nah, di sini nilai 1 itu kan sini. Oke. Dia berada di sini I-nya, L-nya. Nah, ternyata dia bernilai 0. Nah, jika bernilai 0, maka K kita akan incrementkan. Nah, di sini pada kondisi yang L yang 1 ini, K itu akan bernilai 0. Oke, seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus cek apakah L itu bernilai 0? Nah, jika misalkan dia nilainya 0, berarti kita akan sudah tidak menggunakan ini lagi, yang 0 ini yang sebelumnya kita decrement K jika nilainya itu 0, yang di right ya. Misalkan K nums right itu nilainya 0, maka K kan kita akan decrement ya. Nah, jadi sekarang ternyata kita sudah tidak menggunakan subarray yang ini lagi, awalnya sudah tidak menggunakan ini. Misalkan dari subarray yang ini kita gunakan menjadi subarray yang ini. Nah, maka K yang sebelumnya dipakai di 0 ini atau jadikan 0 ini jadi 1 sudah tidak dipakai lagi. Makanya di sini K kita increment seperti itu. Harap kalian mengerti ya. Harap kalian mengerti, jika belum bisa ditanyakan. Nah, setelah proses ini dan mungkin sampai sini saja ya. Tidak banyak seperti itu, hanya seperti ini. Nah, di sini kita akan return apa? Return pointer yang di kanan dikurangi dengan yang di kiri. Karena pointer yang di kanan, misalkan pointernya di sini, di kiri, itu di tengah-tengah pointer itu sudah kita pastikan semuanya itu valid atau semuanya itu satu ya, atau berturut-turut satu seperti ini. Maka kita tinggal return seperti ini saja. Orang kalian mengerti, jika belum bisa tanyakan di kolom komentar seperti biasa ya. Nah, setelah ini kita bisa submit. Oke, pending lama. Oke, coba
Oke, sudah accepted ya. Kita lihat di sini. Hasilnya sudah bagus dan diterima ya. Oke, sekian video kali ini. Nantikan video selanjutnya yang akan membahas permasalahan selanjutnya di LeetCode Study Plan 75 ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih.